Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zahra Rahman Maulidiyah. Asani as-sulab al-hukumiyah. Inna lil haqqi wal fadilati nuran wa jamalan sahiran jazzaban tash'uru bihin nufusu bi asli fitratiha. Ghairu anna nufusan qad anharafat an sunanil fitratis salimah bisu'i manbat aw fasadi at-tarbiyah bihukmil warasati wal bi'atir radi'ah fasarat la tubsiru nurul haqqi wa la turawwiquha jamalul fadilah yadharu amamaha al-haqqu wal ishan fatarahu batilan wa tatajalla baina yadayha al-fadilatu fataraha radilah. وأصحاب هذه النفوس القديرة تراهم بالحشرة أسباحة يتعذر إقناعهم ويستعصي على الدعاة الناصحين علاجهم فمن المناء سياسة حرام ومن التعذيب تحديب الذعب لأن أمثال هؤلاء لا يميلون إلى الرشد والهدى بل يألفون الغي وضلالة. ومن هذا النوع الخبيث إصابة كثيرة مني بها الإسلام ورسول السلام صلى الله وسلم عليه أثناء قيامه بالدعوة فلم ييأس من إصلاحهم وكان يعالجهم وكل طوائف بالحكمة البالغة والعظة النافذة في أسلوب الذي يجعلها مألوفة للعقول خفيفة على القلوب ويدعو بالبرهان الجليل والحجة القاطعة وطالب الحقوق خفيفة على القلوب ويدعو بالبرهان الجليل والحجة القاطعة طلاب الحقائق وهم حواس القوم ذوي النفوس القوية وبالخطبية المقنعة ذوي النفوس الضائفة ويدعو المعاندين المجادلين بالباطل بأحسن الطرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين تلبية لأمر مولاه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فكان صلاة الله والسلام عليه يسلك الطور قال حفيلة بنجاح دعوته ويورد لكل مقام مقال لكل مح ويخاطب كل طبقة بما يستحسبها كما سآتي بيانه. فمن أساليب ليبه الحكيمة في الدعوة أنه كان يسأل أن يشئل الحسي فيجيب بما يتناول وغيره حتى يكون ما أعجب به قاعدة أمة للسائل وغيره وقوله إن الإسلام يجب ما قبله في جواب من قال له أستغفر لي وهو رجل من بني محارب كان يعدي رسول الله أيما كان يعرض نفسه على القبائل فلما جاء ذلك رجل في النسان القاشرة في وفد بني محارب مسلما ذكر النبي بما كان يصنعه معه من عادة واستعطفه بطلب المغفرة عن الصنيع فأجابه بما يفيد عدم وأخذت الكل من اعتنق الإسلام أي كان سيئاته التي أسلفها قبله وقد كان يكفي في الجواب أن يقول له غفرت لك ومنها الإيجاز إذا وضح له ذلك كما في مكاتباته للملوك والأمور والأضناب عند مقتضى حال كما في خطوبه في حث على الالتجام الأحكام أو التحريض على القتال وتوجيه النفوس إلى التجميل بالفضائل كما يعلم ذلك بالنظر في خطاب الله تعالى للمشركين من الأعراب قبل الهجرة وخطابه تعالى لليهود بعدها كما سيأتي إيضاحه ومنها إعطاء وساعي سورة ما تقضي إليه كما في قوله صلى الله وسلم عليه من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه المسلم وأبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود وقد صور للسامع الدلالة على فعل خير في صورة فعل نفسه لأنهما في أجر السواء وقوله إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والذي قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والذي
qala yasubbu rajulu aba rajulu fi yasabbuhu abah wa yasabbuhu ummahu wa yasabbuhu ummahu. Rawahu Muslim min hadisi Abdullah ibnu Amr. Faqad a'ta man yasubbu abal ghairi wa ummahu suratu man yasubbu waladayhi li'annahu tasabbaba fi sabbahima. Oke, baik. Jadi subbab kedua dalam kitab Hidayatul Mursyidin yang sudah saya bacakan tadi merupakan subbab yang berjudul metode-metode yang bijaksana. Jadi metode-metode apa yang dimaksud di sini? Jadi di sini menjelaskan bahwa bagaimana atau apa saja metode-metode yang bijaksana ketika berdakwah. Jadi metode-metode yang bijaksana dalam dakwah itu adalah menggunakan strategi yang cerdas dan juga efektif agar pesan itu bisa diserap oleh para jamaahnya atau oleh masyarakat yang dihadapi. Dan ini ada beberapa aspek atau beberapa strategi yang sudah dijelaskan dalam subbab ini. Yang pertama yaitu menggunakan dakwah yang bijaksana. Jadi ketika berdakwah itu ajaklah orang lain menuju kebenaran dengan cara yang bijaksana dan juga nasihat yang baik atau nasihat yang halus. Contohnya ketika Rasulullah dulu yaitu seringkali menggunakan metode yang ringan dan santun dalam mengajar orang lain, yaitu dengan membuatnya itu menjadi mudah dicerna oleh jiwa mereka, oleh jiwa orang-orang yang dihadapi. Karena Rasulullah dulu kan berdakwahnya itu kepada orang-orang jahiliyah yang mungkin masih belum mengenal tulisan, masih belum mengenal ilmu dan lain-lain. Yang kedua, strategi yang kedua itu mencontoh perilaku baik. Jadi ketika kalian menjadi seorang dai, usahakan tunjukkan contoh perilaku yang baik karena itulah yang paling kuat dalam mengajarkan nilai-nilai moral. Karena terutama zaman sekarang itu banyak sekali jamaah yaitu yang ketika memilih seorang dai yang dia suka, itu yang pertama kali dilihat adalah covernya kebanyakan. Jadi usahakan tampilkan cover yang baik agar para jamaahnya itu juga mau untuk mengikuti dan juga percaya apa yang dikatakan oleh dai atau oleh kalian sebagai seorang dai. Karena Rasulullah itu juga dulu seringkali, seperti yang kita tahu, seringkali menunjukkan contoh langsung dalam melakukan kebaikan, seperti berzakat, seperti menolong para fakir miskin dan lain-lain. Strategi yang ketiga adalah telaahlah alam ciptaan Tuhan, atau di sini diterjemahkan atau diartikan itu refleksikan keindahan ciptaan Tuhan di langit dan bumi untuk memperkuat iman. Jadi yang dapat saya tangkap di sini tuh maksudnya strateginya itu ketika kalian berdakwah menjadi seorang dai, usahakan kalian tidak hanya membawa ilmu yang sederhana, tapi bawalah ilmu yang konkret, ilmu yang kritis, ilmu yang detail, sehingga ketika kalian menjadi seorang dai dan menyampaikan apa yang topiknya, kalian tidak banyak mengalami kekosongan. Jadi pasti ketika kalian berdakwah itu banyak juga pertanyaan yang muncul dari para jamaahnya. Jadi ketika ada jamaah yang bertanya, apa bukti dari yang Anda bicarakan tadi? Apa bukti yang sudah dari kata-kata yang sudah ada Anda lontarkan tadi? Kalian bisa menjawab dengan bukti yang sudah ada pada Al-Quran. Jadi sebagai seorang dai, usahakan kalian tuh membuat bekal, yaitu bukti dari Al-Quran dan hadis. Jadi bukan hanya ilmu yang sekedar mencomot dari Google atau mencomot dari buku-buku sederhana, tapi usahakan kalian juga mencari seluk-beluk ilmu yang kalian pelajari tersebut. Apalagi yang paling penting itu juga contohnya ayat Al-Qur'annya sebagai bukti ataupun hadis Rasulullah, seperti itu. Nomor 4 yaitu aplikasi amal sesuai iman. Lakukan apa yang Anda percayai baik secara lahir dan batin, serta berusaha untuk menaati Allah. Keputusan dalam mengamalkan ajaran Islam dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan yang sama. Jadi usahakan ketika kalian menjadi seorang dai, usahakan, sangat-sangat sekali usahakan jangan munafik. Jadi ketika kalian berdakwah tentang hal baik, berdakwah tentang zakat, berdakwah tentang sholat, puasa, dan lain-lain, usahakan kalian juga melakukan hal yang sama. Usahakan kalian melakukan hal baik yang sama. Jadi jangan sampai kalian berdakwah jangan berbohong, itu berdosa. Tapi kalau berbohong itu jangan sampai seperti itu, karena itu juga bisa menurunkan kredibilitas kalian sebagai seorang dai. Jadi usahakan sebagai seorang dai kalian juga melakukan hal yang baik sesuai dengan apa yang kalian bicarakan kepada para jamaah. Yang terakhir, strategi yang terakhir yaitu jangan melupakan penggunaan ilmu. Jadi gunakan ilmu yang kalian bawa, ilmu yang kalian dapat itu dengan tepat dan bijaksana, karena ilmu itu harus diserap ke dalam hati supaya dapat memberikan dampak pada para jamaahnya. Jadi ketika kalian berdakwah, kalian bukan hanya sekedar ngomong saja, bukan hanya sekedar mengutarakan, ya sudah. Tapi usahakan ilmu ataupun topik ataupun kata-kata yang kalian ucapkan tadi dapat meresap kepada relung hati para jamaahnya, agar para jamaahnya itu bisa dapat meresapi dan juga melakukan hal baik yang sudah kalian utarakan. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang subbab yang tentang subbab kedua tentang metode yang bijaksana dalam berdakwah.
Semoga dapat dipahami bagi para penonton. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat dalam bahasa Arab ataupun kalimat-kalimat saya yang susah dimengerti, mohon maaf. Mungkin itu saja, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.